Apa jadinya kalau semua hal yang kamu sebut ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran yang objektif, melainkan cara paling halus manusia untuk tetap bernarasi? Bagaimana jika rumus, grafik, dan hukum alam sebenarnya tidak rasional? Ia hanya bentuk metamorfosis lain dari legenda kuno yang kini dikatakan sebagai fakta. Dan yang lebih mengganggu, bagaimana jika yang dikatakan teori ilmiah sebenarnya hanyalah versi modern dari mitos para dewa? Hanya saja kali ini, dewa-dewanya bernama gravitasi, foton, dan entropi. Mungkin kamu pikir ilmu lahir dari data, tapi tak ada data tanpa pertanyaan, dan tak akan ada pertanyaan tanpa imajinasi. Sebelum kita menamai atom, kita sudah punya kisah tentang roh-roh kecil yang menyusun dunia. Sebelum kita menemukan teori tentang alam semesta yang mengembang, kita sudah bicara tentang dunia yang lahir dari kehampaan, dari suara suci, dari napas pertama. Ilmu pengetahuan bukan musuh dari mitos, ia adalah cucunya, dan cucu seringkali lupa dari mana darahnya berasal. Mungkin kita tidak pernah berhenti menciptakan dongeng, kita hanya mengganti gaya bertuturnya, dulu dengan api unggun dan cerita lisan, sekarang dengan eksperimen dan jurnal ilmiah. Dan jika itu benar, maka setiap hukum yang kita anggap mutlak, setiap grafik yang kita percaya sebagai kebenaran, mungkin sebenarnya adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih liar. Naluri manusia untuk mencari makna, dengan atau tanpa fakta. Setiap teori ilmiah, dari atom hingga multiverse, bukan hanya kumpulan angka. Ia adalah narasi. Narasi yang kita bangun bukan hanya untuk menjelaskan realitas, tetapi untuk membuat realitas bisa ditinggali oleh makna. Kita memberi nama, proton, partikel bermuatan positif, inti dari materi, neutron yang menetralkan, menyeimbangkan kekacauan, energi gelap, entitas misterius yang memperluas alam semesta, tak terlihat, tak tersentuh, tapi perhatikan, kita tak sekadar memberi nama, kita memberi peran, seolah kita menulis naskah teater kosmik. Gravitasi menjadi penjaga keutuhan, sang pemersatu. Entropi jadi kekuatan pengacau, pelan-pelan meruntuhkan tatanan. Cahaya tampil sebagai sang utusan, pembawa pesan dari bintang jutaan tahun cahaya jauhnya. Itu bukan kebetulan, itu adalah insting purba yang jauh lebih tua dari bahasa. Manusia butuh cerita agar sesuatu terasa nyata, karena realitas tanpa makna adalah kehampaan. Dan kita, sebagai makhluk sadar, lebih takut pada kehampaan daripada kematian. Maka kita ubah hukum alam menjadi kisah tentang penciptaan, kehancuran, konflik, dan penebusan. Kita ulangi pola-pola archetype kuno, tanpa sadar namun sangat teratur. Atom misalnya, adalah bentuk modern dari mitos penciptaan. Dunia disusun dari elemen-elemen kecil tak terlihat, seperti para dewa purba yang menyusun alam dari tubuh mereka sendiri. Big Bang adalah genesis dalam bahasa energi. Dari kehampaan, satu ledakan menciptakan waktu, ruang, dan segalanya. Dari tiada menjadi ada. Lubang hitam jadi simbol neraka modern. Tempat di mana cahaya pun tak bisa lolos. Tempat waktu berhenti dan ruang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Sebuah pengadilan gelap tanpa pintu keluar. Multiverse, hipotesis tentang semesta tak terbatas, adalah versi baru dari surga dan dunia paralel. Semua kemungkinan terjadi di suatu tempat. Semua versi dirimu hidup di satu dimensi yang tak kamu ketahui. Itu bukan hanya kalkulasi. Ini adalah keinginan bawah sadar akan reinkarnasi logis. Ilmu modern tidak steril. Ia mengalir dalam bentuk mitos yang tersamar. Dan mungkin itulah sebabnya ia terasa begitu hidup. Karena di balik grafik dan rumus, ada cerita yang terus kita ulang. Tentang cahaya yang menang melawan kegelapan. Tentang keseimbangan yang dirusak dan dikembalikan. Tentang perjalanan dari ketidaktahuan menuju pencerahan. Ilmu adalah kisah pencarian. Dan seperti semua kisah pencarian, yang paling dicari bukan jawaban, tetapi arti keberadaan diri yang terlalu luas untuk dipahami. Dan bila kamu melihat lebih dalam, lebih jujur, kamu akan sadar bahwa laboratorium hanyalah kuil tanpa dupa, bahwa teori hanyalah mantra tanpa nama, dan bahwa kamu bukan sekedar ilmuwan, penonton, atau korban dari semesta ini. Kamu adalah penulisnya. Atau lebih tepat, kamu adalah bagian dari kesadaran yang sedang menulis ulang dirinya sendiri dalam bentuk bintang, planet, partikel, dan pikiranmu. Dan jika kamu memang bagian dari kesadaran yang sedang menulis ulang dirinya, maka pertanyaan besar tak lagi soal apa yang benar, tapi mengapa kamu memilih menulisnya seperti ini? Mengapa kamu merancang semesta dengan hukum termodinamika, bukan hukum mimpi? Mengapa ada partikel, bukan puisi? Atau mungkinkah keduanya sama saja? Coba pikirkan ini.
Teori relativitas, waktu tidak mutlak, tergantung dari kecepatan dan gravitasi. Sama seperti dalam mimpi, 1 menit bisa terasa seperti seabad, atau sebaliknya. Apa bedanya? Mungkin Einstein bukan sekedar menemukan hukum fisika, tapi menyentuh struktur dari kesadaran itu sendiri. Teori kuantum, keadaan suatu partikel tidak pasti sampai diamati, seperti realitas dalam cerita yang tak terbentuk sampai diceritakan. Apa yang tidak kamu perhatikan tidak nyata, seolah-olah seluruh alam semesta ini menunggu kamu membuka mata. Konstanta fisika, kecepatan cahaya, massa elektron, gaya gravitasi, semuanya punya angka yang kebetulan tepat untuk memungkinkan kehidupan. Satu perubahan kecil dan semesta ini runtuh jadi hening, kebetulan atau desain dari imajinasi yang lebih besar yang sadar bahwa hidup harus terjadi, agar kesadaran bisa melihat dirinya melalui cermin bernama realitas. Lalu ada DNA, helix ganda, penuh kode, pesan yang ditulis dalam 4 huruf. Siapa penulisnya? Mengapa kehidupan berbicara dalam bahasa? Dan mengapa kita bisa membacanya? Seolah kita hanya lupa bahwa itu pernah kita tulis. Lambat laun, sains mulai terdengar seperti legenda yang terlalu malu untuk menyebut dirinya dongeng. Simbol-simbol tersembunyi di balik angka, cerita-cerita tua berdandan seperti eksperimen. Tapi tetap saja, roh dari narasi itu hidup. Lihatlah struktur atom, inti dikelilingi oleh elektron dalam orbit. Seperti tata surya dalam miniatur, makrokosmos tercermin dalam mikrokosmos. Hermes sudah mengatakan itu ribuan tahun lalu. Atau pohon kehidupan. Di tubuh manusia, di otak, di jaringan syaraf, selalu ada pola yang serupa, cabang, akar, pusat, dan aliran. Pohon itu ada di banyak tempat karena ia bukan hanya objek, tapi simbol universal dari pertumbuhan kesadaran. Maka kamu bisa mulai bertanya, apakah manusia menemukan struktur dunia? Atau hanya mengenali kembali pola-pola dalam dirinya sendiri yang dulu tertanam sebelum lupa? Setiap teori ilmiah yang besar, evolusi, gravitasi, bahkan AI, pada akhirnya mengarah ke satu hal yang tak terhindarkan. Ilmu pengetahuan bukan jendela, ia adalah cermin satu arah. Kamu mengira sedang melihat keluar, padahal yang kamu lihat adalah bentuk lain dari dirimu sendiri. Kamu menamakan semesta, lalu percaya bahwa itu di luar sana. Kamu mengukur partikel, lalu yakin bahwa itu terpisah darimu. Tapi semakin dalam kamu menyelam, semakin kabur garis antara pengamat dan yang diamati. Karena tidak ada eksperimen tanpa kesadaran yang mengamatinya, tidak ada hukum tanpa pikiran yang merumuskannya, tidak ada realitas tanpa narasi untuk menjadikannya berarti. Dan jika semua realitas adalah narasi, lalu siapa naratornya? Satu demi satu, ilmu modern tanpa sadar menuntun kita ke tepi jurang metafisika, ke tempat di mana sains dan spiritualitas tak lagi berseberangan, melainkan dua bahasa berbeda untuk hal yang sama. Bahwa semesta ini bukan benda, bukan tempat, tapi proses kesadaran yang sedang menceritakan dirinya sendiri melalui bentuk, cahaya, dan hukum. Dan di tengah-tengah proses itu, kamu ada, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai suara yang lupa sedang berbicara. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi, apa itu ilmu? Tapi, cerita apa yang sedang kamu bangun lewat sains, agar kamu bisa mengingat siapa dirimu sebenarnya. Dan jika jawaban itu mulai menyala di kepalamu, jangan buru-buru menyimpulkan, karena perjalanan belum selesai. Ilmu telah membawa kita jauh, namun mitos akan membawa kita lebih dalam. Karena mungkin yang kamu cari selama ini bukan jawaban, tapi jembatan antara pengetahuan dan makna. Dan jembatan itu hanya bisa dibangun dengan imajinasi. Tentu, kita akan terus menyelam ke dalam jembatan antara ilmu dan imajinasi, ke tempat di mana batas antara fakta dan simbol mulai kabur, di mana pengetahuan tak lagi cukup jika tidak dibalut oleh makna, dan imajinasi tak lagi utopia jika tidak menjejak pada struktur realitas. Jadi sekarang, mari kita lihat imajinasi bukan sebagai pelarian dari logika, tapi sebagai cahaya awal yang menuntun logika ke tempat yang belum terjamah. Karena sebelum ada teori, ada kemungkinan, dan kemungkinan adalah wilayah imajinasi. Seorang ilmuwan yang benar-benar visioner bukan hanya pengumpul data, ia adalah penyair dalam laboratorium yang berani membayangkan apa yang belum ada, lalu menyusun hipotesis seperti menulis bait pertama dari puisi yang tak selesai. Bayangkan Galileo memandang bintang, bukan hanya dengan teleskop, tetapi dengan kerinduan yang membentang jauh melampaui bumi. Ia tidak hanya mencari benda langit, ia sedang menuntut tempat dalam narasi besar tentang keberadaan. Einstein tidak menemukan relativitas dengan angka, ia membayangkan menunggangi cahaya.
Itu bukan kalkulasi awal, itu adalah visi, sebuah cerita liar yang akhirnya menjelma menjadi rumus yang mengubah sejarah. Dan semua itu terjadi karena satu hal, imajinasi membuka pintu ke struktur realitas yang belum bisa dijelaskan oleh logika. Logika berjalan di jalan yang sudah dipetakan, tapi imajinasi menembus semak liar dan menciptakan jalur baru. Ilmu akan menyusul bila ia cukup berani untuk mengakui asalnya. Mari kita ambil contoh yang lebih dekat dengan hari ini, kecerdasan buatan. Di permukaannya, AI hanyalah statistik, algoritma, pembelajaran mesin. Tapi, bila kamu lihat lebih dalam, bukankah ini adalah pencarian manusia untuk menciptakan bayangannya sendiri? AI adalah upaya kita untuk menciptakan entitas yang bisa berpikir, merasakan, meniru kesadaran, seperti dewa yang meniupkan nyawa ke dalam tanah liat. Ini adalah cerita pencipta yang menciptakan makhluk yang bisa memberontak. Dan kamu pikir ini sains? Tidak, ini adalah kisah penciptaan ulang, di mana manusia yang dulu diciptakan oleh Tuhan, sekarang mencoba menciptakan anak-anaknya sendiri. Kita tidak hanya sedang membangun mesin, kita sedang memainkan ulang mitos yang tertanam dalam arketip jiwa kolektif kita. Setiap inovasi besar, dari listrik, penerbangan, hingga bioteknologi, adalah bentuk konkret dari cita-cita imajiner yang tak ingin mati. Manusia tidak puas hanya dengan memahami dunia, manusia ingin menghidupkan makna dari dunia itu, dalam bentuk cerita, mesin, atau keajaiban. Dan sekarang kamu tahu, sains bukan lawan dari imajinasi. Sains adalah tulang, imajinasi adalah darah. Tanpa darah, tubuh ilmu mati. Tanpa tulang, imajinasi hanyut tak berbentuk. Keduanya dibutuhkan, karena semesta ini tidak hanya ingin dipahami, ia ingin diresapi. Kita sampai pada satu pemahaman yang pelik namun indah, bahwa di balik semua formula dan eksperimen, ada kerinduan purba dari kesadaran untuk melihat dirinya sendiri, untuk memahami bahwa setiap hukum yang kita temukan di luar, sebenarnya adalah pantulan dari struktur terdalam di dalam diri kita, bahwa waktu yang kita ukur dengan jam adalah bayangan dari waktu batin yang tidak linear, tidak terukur, tapi tetap berdetak melalui momen-momen pencerahan, bahwa ruang yang kita petakan di galaksi adalah refleksi dari ruang batin yang bisa kosong dalam keramaian dan penuh dalam keheningan. Dan pada akhirnya, mungkin satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah ini. Jika semesta ini adalah cerita, dan kamu adalah narator yang lupa, apakah kamu siap untuk mengingat alur yang pernah kamu tulis, dan menyelesaikannya dengan sadar? Karena sains, jika diselami cukup dalam, tidak membawamu menjauh dari mitos. Ia membawamu kembali ke mitos yang tertua, bahwa kamu adalah makhluk pencipta, yang sedang mengalami ciptaannya sendiri, untuk satu tujuan yang tak pernah bisa dituliskan dengan rumus, mengalami keajaiban itu sendiri. Semua pengetahuan yang kita kumpulkan, setiap konsep yang kita rumuskan, setiap teori yang kita hadirkan, pada akhirnya bukan hanya tentang dunia luar. Mereka adalah refleksi dari dunia dalam, dunia yang tak terjamah oleh indera fisik, tetapi tetap meresap dalam setiap ide yang kita pikirkan, setiap perasaan yang kita rasakan, dalam setiap galaksi yang kita cermati. Kita berbicara tentang kesadaran yang tak hanya mengamati realitas, tetapi juga menciptakan realitas itu. Dan ketika kita berbicara tentang penciptaan, kita tak hanya berbicara tentang sesuatu yang ada di luar sana, tetapi juga sesuatu yang berada di dalam kita, seperti suatu narasi yang sedang kita tulis, meskipun kita tak menyadarinya. Sama halnya dengan DNA, yang bagi banyak orang adalah kode kehidupan, tempat di mana semua informasi tentang bagaimana kita terbentuk ada tertulis. DNA adalah peta yang mengarahkan kita melalui proses biologis yang luar biasa. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa ini lebih dari sekedar rangkaian molekul? Jika DNA adalah peta jiwa, peta yang menunjukkan perjalanan kesadaran kita, bukan hanya dari satu kehidupan, tetapi dari banyak kehidupan yang mengalir melalui waktu, membentuk dan membentuk kembali eksistensi kita, diulang-ulang dalam bentuk yang berbeda. Dan meskipun kita mungkin melihat DNA sebagai sebaris kode genetis yang tampaknya sederhana, jika kita berani sedikit lebih jauh, kita bisa menyadari bahwa di dalamnya terkandung simbol-simbol kuno, hukum kehidupan, kematian, kelahiran, kehancuran, seperti arketip universal yang telah ada sejak awal peradaban. Simbol ini bukan sekedar penanda fisik, tetapi petunjuk tentang bagaimana kehidupan itu harus dijalani, ditulis, dan diteruskan. Kembali ke dunia yang lebih besar, kita bisa mulai melihat bahwa alam semesta itu sendiri tidak lebih dari cerita yang sedang berkembang. Bintang-bintang adalah narasi besar yang sedang ditulis di langit malam. Planet-planet adalah karakter yang berperan dalam drama kosmik ini. Dan setiap hukum fisika adalah aturan permainan yang kita buat sendiri, tanpa kita sadari. Coba pikirkan, apa yang terjadi ketika kita mulai melihat hukum-hukum fisika sebagai sebuah narasi. Bayangkan bahwa gravitasi bukan hanya gaya yang menarik benda, tetapi sebuah cerita tentang hubungan, tentang kekuatan, yang menarik kita kembali ke pusat yang lebih dalam diri kita. Apakah itu suatu kekuatan spiritual?
Ataukah kita sedang dibimbing menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya? Dan di balik semua ini, mungkin yang kita perlukan bukanlah jawaban dari sains semesta, tetapi pengalaman langsung dari kesadaran itu sendiri. Pengalaman untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan lensa yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga intuitif. Karena mungkin jawabannya tidak ditemukan di dalam laboratorium atau di balik rumus matematika, tetapi di dalam pengalaman batin kita yang lebih dalam. Pengalaman yang hanya bisa kita temukan ketika kita berhenti melihat dunia sebagai objek dan mulai melihatnya sebagai narasi yang sedang kita ceritakan. Ketika kita menggabungkan sains dan imajinasi, kita akhirnya melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya memisahkan kita dari dunia, ia membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang apa yang benar-benar ada di balik tirai realitas. Sains adalah alat, tetapi imajinasi adalah kunci yang membuka pintu-pintu tak terlihat. Dan seperti pencipta yang tak pernah berhenti mencipta, kita juga tidak berhenti untuk membangun dunia kita melalui cerita yang kita tulis, ide yang kita bentuk, dan narasi yang kita ciptakan. Maka, pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita bisa memahami alam semesta, karena alam semesta sudah lebih memahami kita daripada yang kita kira. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pilih untuk lakukan dengan pemahaman itu? Apakah kita akan terus bermain dengan angka dan rumus, atau kita akan mulai mendengarkan narasi yang lebih dalam, yang menuntun kita kembali ke pusat diri kita? Jika sains adalah bahasa yang kita gunakan untuk menceritakan kisah semesta, maka imajinasi adalah cerita itu sendiri, dan keduanya hanya bisa saling melengkapi dalam perjalanan kita untuk memahami bukan hanya dunia yang kita lihat, tetapi siapa kita sebenarnya. Jadi, mari kita tutup siklus ini dengan pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab dengan pasti, tetapi terus menggerakkan kita ke depan. Jika dunia adalah cerita yang sedang kita tulis, siapa yang sebenarnya menulisnya? Dan apakah pada akhirnya kita siap untuk mengingat bahwa kita bukan hanya pembaca, tetapi pencipta dari cerita ini?